Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Akila Karisma Putri dari Biologi A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah ilmiah saya yang berjudul Ramuan jahe Zingiber officinalis sebagai antiinflamasi penguat daya tahan tubuh melawan COVID-19 di Indonesia. Selamat menonton. Berikut adalah tampilan makalah ilmiah yang sudah saya buat yang memiliki judul, nama peneliti, abstrak, jabaran pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, hasil, pembahasan, simpulan, ucapan terima kasih, dan juga daftar pustaka. Di sini adalah tampilan awal pembahasan yang akan saya bahas dalam makalah ilmiah saya yang berjudul Ramuan jahe Zingiber officinalis sebagai antiinflamasi penguat daya tahan tubuh melawan COVID-19 di Indonesia. Abstrak berisikan COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Seluruh dunia telah terjangkit penyakit COVID-19 karena virus ini cepat menyebar karena adanya kontak dengan orang yang sedang terinfeksi. Orang yang terinfeksi virus ini mengalami gejala pertama yaitu flu dan batuk, sehingga pada hari ke-10 atau ke-11 sel di dalam tubuhnya mengalami inflamasi akut sehingga orang yang terinfeksi tersebut dapat mengalami sesak nafas. Upaya pemerintah yang dikeluarkan adalah PSBB. Selain upaya dari pemerintah, upaya yang dilakukan juga berasal dari diri kita sendiri, yakni menjaga kekebalan tubuh dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung saponin dan juga antiinflamasi. Senyawa tersebut dapat menghambat serta memberhentikan perkembangbiakan virus di dalam tubuh manusia. Senyawa tersebut memberhentikan kerja virus dengan memperbanyak memproduksi sel darah putih. Olahan minuman yang mengandung kedua senyawa tersebut terdapat pada jahe. Pendahuluan. Pada awal tahun 2020, Indonesia diresahkan karena terjadinya pandemi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19. Nah, virus SARS-CoV-2 merupakan virus coronavirus jenis baru yang menyebabkan epidemi. Coronavirus tipe baru ini merupakan tipe ke-7 yang diketahui di manusia. Nah, coronavirus memiliki kapsul partikel berbentuk bulat atau elips, sering pleomorfik dengan diameter sekitar 50-200 mm. Semua virus ordo ini memiliki kapsul yang bersegmen dan memiliki spike protein yang besar. Nah, virus ini telah merebut nyawa ribuan masyarakat Indonesia. Pada April 2019, angka kematian disebabkan virus ini mencapai 773 orang. Lalu, pemerintah mengambil langkah tegas untuk memberhentikan virus ini dengan mengadakan sistem lockdown. Tetapi sistem ini masih kurang efektif. Jika manusia terjangkit virus ini, maka inflamasi akan terjadi. Inflamasi adalah respon dari dalam tubuh yang menyebabkan sistem organ terganggu. Cara yang tepat untuk menjadikan senyawa antiinflamasi adalah mengkonsumsi tanaman jahe. Indonesia memiliki potensi besar dalam menanam dan memanfaatkan tanaman jahe. Tanaman jahe termasuk dalam keluarga tumbuhan berbunga. Rimpang jahe termasuk kelas Monocotyledonae, bangsa Zingiberales, suku Zingiberaceae, marga Zingiber. Tanaman ini sudah lama dikenal baik sebagai bumbu masak maupun untuk pengobatan. Nah, dari pemaparan di atas timbul rumusan masalah, yakni bagaimana pengolahan ramuan jahe sebagai penguat daya tahan tubuh terhadap virus SARS-CoV-2 dan bagaimana cara kerja ramuan jahe sebagai penguat daya tahan tubuh terhadap virus SARS-CoV-2.
Dari penelitian di atas memiliki tujuan dapat memanfaatkan jahe sebagai penguat daya tahan tubuh dan juga dapat mengetahui cara kerja jahe sebagai penguat daya tahan tubuh. Diharapkan luaran yang dimiliki oleh peneliti ini dapat membantu memutus rantai penyebaran COVID-19 dan menghasilkan produk baru dari olahan jahe. Selanjutnya, metode yang digunakan pada penulisan makalah ini adalah metode kualitatif, yakni cara mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa, fenomena, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok menjadi satu kesatuan. Penelitian ini mendeskripsikan kandungan jahe. Salah satu kandungan jahe dapat digunakan untuk memberhentikan kerja virus, selain sebagai pemberhenti kerja virus dan juga memperkuat daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, maka virus yang masuk ke dalam tubuh akan mati diserang. Hasil dan pembahasan. Hasil. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jahe adalah tanaman obat atau tanaman biofarmaka yang diproduksi di Indonesia. Produksi tanaman biofarmaka berdasarkan data statistik hortikultura di Indonesia sebesar 5.905.423 kg, meningkat 9,97% dibanding tahun 2015. Data di atas, tanaman jahe adalah tanaman yang paling banyak komoditas yang diproduksi di Indonesia. Dari jahe dapat dibuat berbagai produk yang sangat bermanfaat dalam menunjang industri obat tradisional, farmasi, kosmetik, dan makanan atau minuman. Ragam bentuk hasil olahannya antara lain berupa oleresin, minyak atsiri, ramuan rebusan, dan serbuk. Masyarakat Indonesia mudah untuk mengolah tanaman jahe menjadi obat tradisional karena sudah menjadi tradisi turun-menurun nenek moyang. Dari penelitian Wengler, jahe dapat mematikan kerja virus yang ada di dalam tubuh. Virus akan mati dan juga tubuh akan memproduksi imun sebagai daya tahan tubuh. Pembahasan. Virus ketika memasuki tubuh manusia akan berimplikasi dengan DNA tubuh di mana nantinya akan berproduksi secara cepat. Nah, tahap-tahap replikasi virus masuk ke dalam tubuh adalah 1. Adsorpsi, adalah tahapan penempelan spike protein virus pada dinding sel inang. 2. Penetrasi, sel inang yaitu enzim dikeluarkan untuk membuka dinding sel. Ketiga adalah eklipase, asam nukleat virus menggunakan asam nukleat bakteri untuk membentuk bagian-bagian tubuh virus. Keempat adalah pembentukan virus baru, bagian tubuh virus yang tidak digabungkan untuk virus baru. Satu sel bakteri dihasilkan 100-300 virus baru. Nah, cara alternatif yang digunakan untuk menghambat kerja virus yakni dengan memberhentikan kerja atau menghilangkan spike protein pada virus tersebut. Ketika spike protein tidak berfungsi, maka virus tersebut tidak akan bisa bereplikasi. Senyawa antiinflamasi pada jahe tepat digunakan sebagai penghambat kerja spike protein pada virus. Dari data yang didapatkan, diketahui bahwa tanaman jahe memiliki senyawa yang mengandung minyak atsiri dengan senyawa kimia aktif seperti zingiberin, camphor, lemonin, berneol, sagaol, sineol, valedren, gingerol, dan zingeron yang berkhasiat dalam mencegah dan mengobati berbagai penyakit dalam jahe yang bersifat antiinflamasi dan antioksidan. Senyawa aktif yang terkandung yang dapat menghambat kerja virus adalah gingerol dan sagaol. Jahe dapat disajikan atau diolah menjadi ramuan dicampur dengan bahan herbal lainnya seperti temulawak, kencur, dan masih banyak lagi. Tanaman herbal tersebut memiliki kandungan lain yang juga dapat berperan sebagai antiinflamasi dan juga memperkuat daya tahan tubuh seperti histamin. Cara membuat ramuan jahe cukup mudah, yakni jahe dan tanaman herbal lainnya dikupas kulitnya, lalu digeprak, setelah itu direbus dengan air, serta ditambahkan gula atau madu secukupnya. Cara ini lebih efektif digunakan untuk mengambil senyawa dari jahe. Penyajian dengan bentuk minuman juga lebih efektif dan dapat dikonsumsi setiap hari tanpa menimbulkan efek samping. Jika
takaran dosisnya tidak berlebihan. Simpulan, pandemi COVID-19 merupakan virus baru yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang memiliki jenis beta coronavirus. Virus ini tergolong virus jenis baru sehingga obat untuk menyembuhkan terinfeksi virus ini masih belum ditemukan atau masih dalam penelitian lebih lanjut. Virus ini menyebar sangat cepat melalui kontak terhadap orang yang terinfeksi melalui cairan tubuh. Upaya alternatif dalam memberhentikan kerja virus ini di dalam tubuh yakni dengan mengkonsumsi ramuan jahe karena mengandung gingerol dan sagaol, di mana berperan sebagai antiinflamasi memperkuat daya tahan tubuh. Senyawa tersebut mematikan kerja spike protein pada virus. Ramuan jahe dapat dicampur dengan tanaman herba lain seperti kurkuma untuk menambah daya tahan tubuh. Cara membuatnya juga mudah, yakni dengan mengupas seluruh bahan serta direbus sekitar 10-15 menit dan dapat dikonsumsi air rebusan tersebut. Sekian presentasi dari makalah ilmiah saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.